Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, manusia sudah dijadikan sebagai objek kajian filsafat, baik itu secara objek formal yang mempersoalkan tentang hakikat manusia dan juga sebagai objek material yang mempersoalkan manusia dengan segala kondisinya. Selain itu, manusia juga dikenal dengan makhluk yang dapat berpikir atau homo sapien, makhluk yang berbentuk atau homo faber, dan juga makhluk yang dapat dididik atau homo educandum. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia sendiri menganggap manusia merupakan sebagai pribadi, sebagai perwujudan dari sifat hakikat kodrat manusia yang dapat dipandang dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi sosial dan individual, kemudian dari sisi jiwa dan rohaninya, dan yang ketiga dari sisi dunia dan akhirat. Sehingga keselarasan hubungan tersebut menggambarkan antara hubungan manusia dengan hubungan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedudukan manusia sebagai peserta didik haruslah bisa menempatkan manusia sebagai individu yang utuh, yang merupakan gabungan dari sifat individu dan sosial, sifat jasmani dan rohani, dan yang ketiga sifat dunia dan akhirat. Manusia adalah individu yang utuh. Individu sendiri itu artinya tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan. Bahkan menurut Webster, manusia itu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan orang lain. Sehingga lingkungan peserta didik haruslah lingkungan yang bisa menciptakan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sesuai dengan potensinya. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan, heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Apa sih itu karakteristik bawaan? Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur atau nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan Nasional 2010, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Jadi, karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang berbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam sekitar. Nilai-nilai karakter antara lain: 1. Yang berhubungan dengan Tuhan, beriman, bertakwa, tawakal, ikhlas, dan amanah. Yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri, bekerja keras, bertanggung jawab, bijaksana, jujur, dan sabar. Yang ketiga, yang berhubungan dengan keluarga, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, dan hormat. Yang keempat, yang berhubungan dengan masyarakat, bertenggang rasa atau toleran, sportif, cerdik, cermat, dan terbuka. Dan yang terakhir, yang berhubungan dengan alam sekitar, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, dan mencintai lingkungan. Perbedaan individu. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai perorang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual seseorang. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan
dalam perbedaan individual, menurut Landgren 1980 halaman 578 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Seperti seorang guru yang setiap tahun ajaran baru selalu berhadapan dengan siswa-siswa yang berbeda satu sama lain. Siswa-siswa di dalam satu kelas memiliki ciri dan sifat-sifat yang berbeda satu sama lainnya. Mungkin sekali dua orang dilihatnya hampir sama atau mirip, tapi secara cermat di antara keduanya pasti terdapat perbedaan, baik secara psikis, psikologis maupun fisik tadi. Menurut Gary, pada tahun 1963, dalam buku yang berjudul Oxendin tahun 1984 halaman 317, mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan fisik, yang menyangkut jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, pendengaran, penglihatan, nada suara, kemampuan bertindak, kecepatan lari, kecepatan renang, tinggi loncatan, dan semacamnya. Yang kedua yaitu perbedaan sosial yang menyangkut sosial ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian yang menyangkut watak, motif, minat, perasaan, perilaku, kehendak, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar yang menyangkut tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Yang kelima adalah perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Yang keenam ada perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh inteligensi setiap individu. Yang ketujuh adalah perbedaan individu dalam percakapan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang dalam menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Lalu yang kedelapan ada perbedaan individu dalam cakapan motorik. Kemampuan motorik sangat ditentukan oleh kematangan perkembangan fisik dan kemampuan berpikir setiap individu. Oleh karena itu, kemampuan motorik setiap individu sangatlah berbeda. Yang kesembilan, perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial, ekonomi, maupun sosiokultural individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Mereka memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda satu dengan yang lain. Ke-10. Perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak mendapatkan rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal, malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Yang ke-11, perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin, pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu berbeda-beda.